见无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心疆，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Di chapter 8 dan sebelumnya kita telah melihat Wukong yang benar-benar ngamuk di alam baka, hingga membuat Wukong pun menghancurkan neraka ke lapis 10. Wukong berhasil memenangkan pertarungan melawan tengkorak emas, hingga tengkorak emas pun melebur menjadi tanah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas aja ke alur cerita mimpi Tang Sanzang chapter 10 ini. Di chapter 10 ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke alam baka, binatang penjaga neraka terakhir yang sekarat. Binatang itu hanya menyisakan tulang dan kepala naga. 3 orang berdiri di masing-masing kepala naga itu seperti cawan suci. Dia adalah Raja Singa. Raja Singa mengatakan bahwa singa kecilnya berhasil masuk ke wilayah Tang Sanzang. Raja Singa juga mengatakan bahwa kedua saudaranya telah mengetahui rahasia mereka. Mereka yang dimaksud oleh Raja Singa itu saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya mungkin mereka yang dimaksud itu adalah Tang Sanzang dan murid-muridnya. Dia adalah Raja 8 Senjata. Dia memiliki 8 tangan. Raja 8 tangan mengatakan agar jangan mengkhawatirkannya dan mengatakan untuk menyerahkan semua pada dirinya. Tidak hanya Raja Singa dan Raja 8 tangan, di sini juga ada Yasa Putih. Yasa Putih mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengguncang langit karena menurutnya dia bertiga akan pergi ke arah yang sama. Tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan semuanya. Raja Singa mengatakan bahwa semuanya sudah bisa diatasi. Raja 8 tangan mengatakan bahwa ini hanyalah masalah kecil untuk menghadapi Wukong. Raja 8 tangan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Wukong bisa menghancurkan 10 lapisan neraka sekaligus. Mendengar perkataan dari Raja 8 tangan, Raja Singa mengatakan, dengan ke-8 tangan raja itu, apakah tidak berlebihan jika khawatir saat menghadapi Wukong? Raja 8 tangan mengatakan bahwa dirinya tidak perlu 8 tangan untuk menghadapi Wukong. Saat menghentikan tongkat sakti milik Wukong, Raja 8 tangan hanya menggunakan 1 tangannya saja dan kita akan dialihkan ke Sun Wukong. Ini adalah sumbu pertanda kehidupan. Setiap sumbu memiliki fungsi masing-masing. Semakin besar menyala api, maka akan semakin besar kekuatannya. Jika melemah, maka sumbu akan menurun. Terakhir sumbu meredup di bulan yang lalu hingga meracuni semua roh. Ketika orang meninggal dan abunya pun menghilang, api itu pun akan padam. Pukulan tongkat sakti milik Wukong telah dihentikan oleh Raja 8 tangan. Sun Wukong memukul dengan tongkatnya dan menghancurkan kejahatan. Wukong mengatakan bahwa tangan itu berencana untuk mengambil tongkatnya. Dan sepertinya kekuatan orang itu lebih kuat dari yang Wukong pikirkan. Tiba-tiba saja Wukong dikejutkan dengan makhluk aneh yang datang padanya. Wukong tidak tahu apa yang telah datang itu. Dan semakin dekat maka semakin jelas terlihat makhluk itu adalah sekelompok kera. Semua kera itu berteriak hingga membuat Wukong jadi kebingungan. Wukong memejamkan mata dan mengatakan apakah para kera itu mengingat dirinya saat di Gunung Wagusan. Tapi para kera itu langsung menyerang Wukong. Wukong pun tertawa melihat itu. Wukong tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi. Wukong tidak akan mengasihani para kera itu. Wukong pun langsung memukul semua kera-kera itu. Hingga para kera itu pun melebur. Wukong mengatakan agar lebih baik untuk menyerah. Karena jika tidak, dirinya tidak akan segan lagi padanya. Makhluk itu mengatakan, "Hai Raja Kera, apakah kau tahu perasaan yang terbaik di hatimu? Kau tidak tahu apakah itu palsu atau nyata." Dan makhluk itu berubah menjadi Cupat-Kai dan Sawujing. Makhluk itu mengatakan bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Wukong. Cupat-Kai dan Sawujing langsung menyerang Wukong.
Sambil mengayunkan tongkatnya, Wukong mengatakan bahwa dirinya akan menghentikan semuanya itu. Wukong pun langsung menghajar Cupat Kai dan Shao Wujing. Makhluk itu mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, apakah kau yakin akan berhasil?" Dan Wukong menghentikan serangan itu sehingga Wukong pun terpukul oleh Cupat Kai. Wukong mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa melakukannya. Perasaan ini nyata, mereka benar-benar saudaranya. Wukong berpikir apakah mungkin bahwa mereka itu adalah tubuh aslinya. Tapi di sini Cupat Kai dan Shao Wujing terus menyerang Wukong. Wukong pun melompat dan mengatakan bahwa bayangan mereka itu adalah palsu. Karena Wukong tahu bahwa setelah kematian jiwa akan pergi ke neraka. Tapi Wukong tidak tahu kemanakah perginya ingatan mereka. Semua kenangan itu menyimpan kenangan hidup bersamanya. Jadi rasanya tidak pantas jika dirinya harus bertarung untuk melawannya. Wukong benar-benar sangat kebingungan karena menurutnya ada yang salah dengan perasaannya. Wukong mengingat sesuatu saat melihat sumbu kehidupan. Wukong pun mencari-cari sumbu yang lainnya. Wukong melihat ada salah satu sumbu yang bersinar. Wukong mengatakan bahwa itu adalah sumbu gurunya, tapi Wukong mengatakan bahwa sumbu itu hampir padam. Sumbu itu adalah tanda kehidupan Guru Tang yang sedang sekarat. Sumbu itu adalah sumbu gurunya. Wukong bingung apa yang harus dia lakukan. Wukong pun mulai marah dan kesal. Wukong mengatakan bahwa semuanya ini tidak nyata. Wukong pun langsung akan menghajar mereka semua. Dan langsung kita gas aja ke chapter 11 ya. Next di chapter 11 ini Wukong akan menghajar saudara-saudaranya. Cupat Kai mengatakan kepada Wukong, "Hai Raja Kera, apakah kau mampu untuk melukai saudaramu sendiri?" Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak peduli tentang siapapun itu. Wukong sudah mengetahuinya bahwa itu semua adalah ilusi. Wukong pun langsung membelah Cupat Kai dengan tongkat saktinya itu. Hingga Cupat Kai pun menjadi dua bagian. Begitu juga dengan Shao Wujing. Shao Wujing pun langsung dihajar oleh Wukong. Wukong tidak khawatir dengan kenangannya. Wukong lebih khawatir dengan kenangan yang ditinggalkan masa lalu. Ketika rakyatnya sudah masa bodoh, kali ini Wukong bukan hanya untuk Jiuquan saja, tapi dirinya menginginkan hal lain. Wukong pun kini sudah benar-benar mengeluarkan auranya. Makhluk itu mengatakan apa yang diinginkan oleh Wukong tergantung kemampuannya. Wukong mengatakan apakah makhluk itu ragu dengan kemampuan dirinya? Makhluk itu mengatakan agar jangan melupakan satu hal, bahwa dirinya punya sesuatu yang berharga untuk Wukong. Tiba-tiba saja Wukong kedatangan aura yang sangat kuat sekali. Wukong tidak tahu siapakah dia yang datang pada dirinya. Dia adalah musuh terbesar Raja Kera. Dia mengatakan sebagai bayanganmu, aku tidak memiliki kekuatan dan kelemahan sepertimu. Apakah kau tahu itu? Wukong mengatakan sebagai bayangan kau telah mengkhianati tuanmu. Dia adalah bayangan Wukong. Bayangan itu langsung melompat ke atas. Wukong pun panik dan sepertinya ini akan menjadi lebih buruk. Wukong mencoba untuk menahan bayangannya itu agar berhenti. Bayangan itu ingin meraih sumbu Tang Sanzang. Wukong tidak akan membiarkan bayangan itu menyentuh sumbu gurunya. Wukong berniat untuk membunuh bayangan itu. Bayangan itu berhasil meraih api yang berada di ujung sumbu itu. Bayangan itu mengatakan bahwa dirinya akan membersihkan semuanya. Wukong berteriak agar bayangan itu berhenti untuk melakukan hal bodoh. Dan di dunia nyata Tang Sanzang telah terjatuh. Ajalnya sudah semakin dekat, tapi tiba-tiba saja cahaya muncul dari kepala Tang Sanzang itu. Cahaya sumbu kini telah berkobar lagi. Bayangan itu sangat terkejut karena itu sungguh mustahil. Sumbu Tang Sanzang yang tadinya sekarat kini telah bangkit kembali. Wukong langsung menghajar bayangan itu. Bayangan itu berhasil menghindari serangan Wukong dan turun ke tanah. Bayangan itu pun masih bertanya-tanya bagaimana mungkin Tang Sanzang masih bisa hidup. Sedangkan di dunia luar, Putri Tulang dan Baishi sangat khawatir karena melihat Guru Tang terjatuh. Putri Tulang mendekati Guru Tang dan memastikannya, dan Putri Tulang sangat bersyukur karena ternyata Guru Tang masih bernafas. Dan kita pun akan dialihkan lagi ke alam baka.
Wukong mengatakan bahwa gurunya harus tahu kalau dirinya lah yang menyelamatkan mereka. Dia masih punya harapan untuk hidup. Bayangan mengatakan agar jangan berpikir bahwa Wukong sudah berhasil. Bayangan itu langsung memukul Wukong. Bayangan mengatakan bahwa Wukong telah kalah. Bayangan mengatakan bahwa semua ini adalah karena kebaikan Tang Sanzang. Tang Sanzang membuat Wukong menjadi seperti ini, tapi Wukong tidak terima dengan perkataan dari bayangan itu. Bayangan itu terus memukul Wukong. Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin kalah dengan bayangannya sendiri. Wukong pun melompat dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan kalah dengan bayangannya itu. Wukong langsung menendang bayangannya itu. Wukong memukul bayangan itu dan mengatakan bahwa bayangan tidak akan bisa mengalahkan wujud aslinya. Serangan Wukong berhasil ditahan oleh bayangan itu. Wukong pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan bayangan itu. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kalau dirinya bisa terpojok oleh bayangannya sendiri. Hingga bayangannya itu pun mundur beberapa langkah karena serangan dari Wukong. Bayangan itu mengatakan kepada Wukong, mengapa Wukong tidak mengalah saja. Bayangan itu juga mengatakan agar Wukong lebih baik jangan pernah percaya diri karena dirinya akan membuat Wukong putus asa. Bayangan itu mengatakan bahwa banyak kelemahan yang terlihat dari Wukong dan itulah sebabnya Wukong tidak bisa menang darinya. Sungguh itu sama dengan kehidupan atau kelahiran manusia. Wukong pun semakin geram. Wukong mengatakan kepada bayangan itu bahwa bayangan itu telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Bayangan itu mengatakan bahwa semua makhluk itu tidak berguna bagi dirinya dan dirinya bukanlah Buddha yang penyayang. Wukong menegaskan kepada bayangan itu bahwa gurunya bukanlah orang yang pengecut. Sedangkan di dunia luar guru Tang masih tertidur dan sekarat. Serigala putih itu tidak pernah meninggalkan Tang Sanzang dan datanglah singa kecil membawa banyak buah-buahan. Baishi mengatakan agar singa kecil itu jangan lari. Dirinya ingin mengejar singa kecil itu. Kakek Tudi melarang Baishi untuk mengejar singa kecil itu. Hingga Baishi pun akhirnya berhenti. Kakek Tudi menjelaskan kepada Baishi bahwa singa kecil itu bebas berkeliaran karena Tang Sanzang telah memaafkannya. Dan menurut kakek Tudi bahwa singa kecil itu berada di sini hanya untuk berbalas budi. Dan mereka semua tidak boleh untuk membunuhnya. Setelah keluar dari tubuh serigala putih, singa kecil itu kini menjadi anak yang malang. Dan kita akan dialihkan lagi ke alam baka. Wukong telah dihajar oleh bayangannya. Bayangannya itu mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan siapakah Tuan yang sebenarnya. Wukong mengatakan pada bayangannya agar jangan sombong karena bayangannya itu tidak akan mungkin bisa menang dari Wukong. Tapi posisi Wukong di sini sangat terpojok oleh bayangannya. Wukong mengatakan bahwa bayangannya selalu berada di belakangnya dan selama ini bayangannya harus menyerah. Tapi bayangan itu benar-benar tidak terima dengan perkataan Wukong. Wukong mengatakan bahwa mulai sekarang biarkan dirinya untuk melindungi bayangannya itu. Dan mimpi Tang Sanzang chapter 10 dan 11 di sini pun bersambung. Kira-kira gimana ya kelanjutannya ketika Wukong berada di belakang bayangannya? Dan kira-kira kedepannya gimana ya pertarungan Wukong melawan Raja Delapan Tangan? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita mimpi Tang Sanzang ini, pantengin terus channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye bye.